Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi ya, mobil yang cukup menarik ya, mobil yang udah berumur sekitar 12 tahunan ya. Tetapi mobil ini termasuk mobil mewah pada zamannya ya, dan emang mobil ini tuh benar-benar masih nyaman banget ya digunakan untuk zaman sekarang, yang penting dengan perawatan yang baik, dan fiturnya juga udah cukup terbilang cukup mewah untuk kelasnya di tahun 2025 ini. Pasti kan penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Harrier. Oke guys, jadi di mobil Toyota Harrier ini seperti yang tadi gue bilang, udah kita upgrade ya dengan paket audio dan soundproofing. Pemilik dari mobil itu sebelumnya udah sempat berkonsultasi dengan Progressive Auto Sound, dan pemilik dari mobil itu konten-konten kita yang di Instagram ya, mungkin dia lihat-lihat portofolio kita ya, dan juga testimoni-testimoni kita ya. Dan pemilik dari mobil itu mempercayakan ke Progressive Auto Sound untuk mengupgrade mobil kesayangannya Toyota Harrier lawas ini ya, karena emang mobil itu masih terbilang nyaman banget untuk dipakai untuk harian. Tapi tentu kualitas audio dari mobil ini tuh bawaan audionya itu udah menggunakan sound system JBL ya. Jadi emang OEM dari si Toyota Harrier ini udah menggunakan sound system JBL, tetapi kualitas suaranya juga masih kurang. Dan emang pemilik dari mobil ini juga udah melakukan upgrade head unit juga ke head unit Android. Tetapi setelah mengupgrade head unit Android, kualitas suaranya juga malah menurun ya, menurut pemilik mobil ini. Jadi pemilik mobil ini tuh memutuskan untuk datang ke Progressive Auto Sound untuk melakukan upgrade audio. Tapi sebelum itu dia juga pengen melakukan upgrade peredam ya. Walaupun untuk mobil Harrier ini sendiri udah terbilang mobil mewah dan udah terbilang cukup kedap, tetapi pemilik dari mobil itu pengen bikin mobil ini tuh benar-benar enak banget buat harian, dari kedap dan dengan bersuara layaknya di room karaoke ya. Jadi pertama-tama tentunya kita melakukan instalasi peredaman ya. Jadi untuk mobil ini pun kita trondol semua interiornya, dan kita lakukan peredaman di bagian lantai dulu ya. Di bagian lantai kita melakukan peredaman sebanyak 2 lapis ya. Lapisan pertama kita menggunakan peredam dari Studio Reference Aluminium Battle Rubber Military Grade ya, sebagai lapisan pertama untuk meredam frekuensi getaran atau frekuensi rendah sampai frekuensi menengah ya dengan efektif. Dan lapisan kedua kita menggunakan peredam dari Studio Reference Isolator. Selain itu juga di bagian atap juga sama ya, meskipun tidak terlalu banyak, tetapi di bagian belakang kita pakai juga ya dari peredam Studio Reference Aluminium Battle Rubber dan juga peredam Studio Reference Isolator ya. Karena di bagian atap sendiri itu sudah ada panoramic sunroofnya ya, jadi emang pemakaiannya juga nggak gitu banyak. Kemudian di bagian pintu-pintu ya, di bagian 4 pintu kita juga menambahkan peredam dari Studio Reference Aluminium Battle Rubber Military Grade sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah dari keempat pintu. Dan juga untuk di bagian pintu depan kita tambahkan lapisan ketiga ya, yaitu peredam dari Studio Reference Absorber ya untuk di pintu depan. Jadi itu lapisan ketiganya yang berbahan semacam open cell foam. Dan juga untuk di pintu tengah kita juga tambahkan peredam dari Studio Reference Isolator ya. Jadi itu untuk lapisan ketiganya. Sedangkan di bagian pintu bagasi kita juga menambahkan peredam Studio Reference Aluminium Battle Rubber Military Grade sebanyak 1 lapis di bagian plat dalamnya. Di bagian door trimnya dari pintu bagasi kita juga menambahkan peredam dari Studio Reference Isolator. Jadi di pintu bagasi kita pakai sebanyak 2 lapis agar shock dari pintu bagasi ini tuh bisa tetap awet ya, karena tidak bertambah banyak bebannya dari peredam ya. Oke, kemudian setelah peredaman selesai kita kerjakan, kita juga menambahkan sistem audio di mobil Toyota Harrier ini ya. Seperti biasa tentunya untuk penginstalan sistem audio di mobil apapun ya, termasuk di mobil Toyota Harrier ini ya, kita menambahkan tentunya satu buah fuse utama yang dimana kita pasangkan di depan di dekat aki, dengan kita buatkan satu buah custom fuse mounting
yang dimana custom fuse mounting ini tuh bener-bener super rigid banget ya, karena kita duduknya ngikutin baut standar bawaan mobil. Jadi emang duduk dari custom fuse mounting ini tuh bener-bener rigid, jadi nggak bakal goyang-goyang sama sekali. Dan juga kabel strum utama yang kita jalur dari aki ke sistem audio yang di dalam kabin mobil itu semuanya kita selongsongin, jadi bener-bener super safety banget dan tahan terhadap panas mesin dari mobil Toyota Harrier ini. Oke, kemudian kita beralih ke bagian dalam kabin. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau misalnya di mobil di mobil Toyota Harrier ini ya, kita instalkan perangkat audio ya. Jadi emang perangkat audio yang kita konsepkan atau sistem audio yang kita konsepkan, yang kita instalkan di dalam mobil Toyota Harrier ini, itu kita pengen bikin sistem audio dengan konsep 8.1 premium sound. Jadi bukan 8.1, malah 9.1 ya. Jadi 9.1. Jadi di bagian depan itu kita ganti speakernya dengan menggunakan speaker two-way dari Studio Reference Hybrid Ceramic. Nah, dimana kita pasangkan semua dari tweeternya, dari mid bassnya, itu kita pasangkan di dalam panel standar, tentunya dengan treatment peredam yang tadi ya di bagian pintunya ya. Kemudian untuk mobil ini juga ada center speaker ternyata, dan center speakernya ini masih kita gunakan ya, center speaker standarnya itu masih kita gunakan ya. Dan di pintu belakang karena emang gak ada tempat tweeter ya, dan juga untuk speaker belakangnya itu udah hancur ya, karena emang udah kemakan umur, dan speakernya udah sember juga yang standarnya. Jadi pemilik dari mobil itu memutuskan untuk mengupgrade juga speaker belakangnya. Tapi untuk speaker belakang kita juga menggunakan speaker dari Studio Reference, tapi kita bikin dengan konfigurasi passive crossover. Jadi di bagian pintu belakang itu ya, tweeternya itu kita pasangkan tepat di depan dari si speaker mid bass Studio Reference ini. Jadi emang untuk instalasi tweeter dan mid bassnya pun ini masih dalam panel standar. Jadi emang nggak ada perubahan sama sekali di dalam bagian interiornya ya. Dan untuk menghandle keseluruhan sistem audio yang kita pasangkan di mobil ini, kita juga menambahkan DSP amplifier keluaran dari Masway D8 ya. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalau kalian Google speknya ya, atau kalian lihat video-video kita sebelumnya, Masway D8 ini mempunyai DSP sebanyak 10 channel ya, yang dimana DSP ini juga ditenagai oleh 8 channel power amplifier. Jadi power amplifier ini kita gunakan 4 channelnya untuk mengangkat speaker Studio Reference yang di depan itu dengan konfigurasi full aktif, jadi udah 4 channel kepakai. Dan satu channel lagi kita pakai di channel 5 itu untuk mengangkat center speaker yang ada di depan ya. Nggak sampai di situ ya, untuk di bagian belakang kita juga mengangkat speaker belakang ini ya, kiri kanan, karena menggunakan pasif kita hanya memakai 2 channel. Jadi 7 channel udah kepake di mobil Toyota Harrier ini. Tidak sampai di situ, untuk menghandle low frekuensi dari mobil Toyota Harrier ini, kita juga menambahkan satu unit amplifier buat subwoofer keluaran dari Zivox Z1000, yang dimana amplifier ini dapat mengeluarkan daya sebanyak 1000 watt di 1 ohm. Tapi ini kita main dengan konfigurasi 2 ohm ya. Jadi 2 ohm, jadi sekitar kita dapatnya mungkin sekitar 600 watt ya. 600 watt. Dan untuk ukuran amplifier ini sendiri pun benar-benar compact dan kecil, bisa kita instalkan di bawah jok tanpa banyak memakan space. Jadi di bawah jok kita bisa instalkan dengan sempurna. Dan juga untuk menghandle low frekuensinya ya, kita menambahkan satu unit subwoofer keluaran dari Studio Reference 10 in Special Carbon, yang dimana subwoofer ini tuh terbilang cukup slim ya, karena emang pemilik dari mobil ini tuh nggak mau makan bagasi di mobil Toyota Harrier-nya. Setelah kita melakukan penelitian di belakang, di bagasinya ya, kita udah ngecek bagasinya. Kalau kita bikin box di bagian samping kiri atau samping kanan dari mobil ini, tentunya ukuran boxnya pun akan cukup memakan space. Jadi setelah kita research, kita lihat di bagian bawah bagasinya ya, di bagian lantai bagasinya itu ada satu laci yang di bagian tengah. Dan setelah kita ukur, itu benar-benar perfect banget dan benar pas banget untuk kita pasangkan satu unit subwoofer 10 in dari Studio Reference Special Carbon Slim ini, yang kita bikinin custom box ya, yang memanjang dengan volume yang cukup. Dan surprisingly
subwoofer ini kita pasang di dalam panel itu, dan lantai standar dari penutup bagasi atau lantai standar dari bagasi Toyota Harrier itu nggak kita rubah sama sekali, jadi bisa tertutup dengan sempurna dan juga tidak terlihat ada perubahan sama sekali. Mungkin kalau kalian lihat itu benar-benar seperti standar, sampai anak pemilik dari mobil ini tuh datang ke tempat kita ngambil mobilnya, ditanya emang apa yang dirubah, nggak kelihatan ada perubahan sama sekali. Jadi emang benar-benar tidak kelihatan ada perubahan sama sekali, dan bersuaranya mobil ini bersuara sangat bagus sekali ya. Tidak lupa seperti yang tadi kalian lihat juga di klip awal ya, kalau kita ada menambahkan sistem karaoke juga di mobil ini. Jadi di mobil itu kita juga menambahkan satu unit DSP dari Momentum K1 atau DSP karaoke dari Momentum K1, yang dimana DSP karaoke ini kita gunakan sebagai receiver dari mikrofon, dan ini DSP K1 ini kita masukin inputnya ke dalam DSP Masui D8 ini. Jadi Masui D8 ini sebagai otak utama dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil Toyota Harrier ini, yang dimana DSP K1 ini hanya berguna sebagai receiver. Jadi untuk sound quality-nya tetap mengikuti chipset dari si Masui. Oke guys, daripada kalian penasaran, mending langsung aja yuk kita dengerin kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Toyota Harrier yang sudah kita upgrade dengan sistem audio 9.1 Premium Sound by Progressive Auto Sound. Langsung aja yuk kita dengerin bagaimana kira-kira hasil suaranya di dalam kabin. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, oh, aku jatuh suka. Oke guys, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian sistem audio 9.1 Premium Sound OEM look yang kita pasangkan di mobil Toyota Harrier ini? Menurut kalian gimana nih? Kalau gue sih suka banget ya dengan konsep seperti ini. Selain tidak menghilangkan konsep, menghilangkan kualitas interiornya, jadi tampilan interiornya tetap terjaga dan tetap terlihat seperti OEM ya. Dan kelas dari mobil ini tetap terjaga karena tidak terlihat banyak custom, tetapi bisa bersuara sebaik itu, dan benar duduk di mobil ini tuh bisa benar-benar fun banget, karena untuk subwoofer sendiri juga tidak terlihat ya. Kita buka bagasinya baru kelihatan ada subwoofernya, dan kalau kita tutup benar seperti standar, bagasi pun lapang, tidak makan bagasi sama sekali. Jadi menurut kalian gimana? Ini solusi yang benar-benar oke banget buat kalian punya mobil seperti ini atau mobil-mobil lainnya yang pengen kalian upgrade juga. Kalian bisa langsung konsultasikan ke kita, karena kita bakal ngasih solusi terbaik buat kalian. Nanti bakal kalian bisa buat janji sama gue bisa lihat mobil kalian, gue bisa lihat bagasi kalian, gue bisa ukur-ukur, dan gue bisa konsepin kira-kira kita mau bikin subwoofernya tuh seperti apa, kita mau bikin instalasi audio seperti apa. Kalian bisa langsung kontak kita ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa langsung komen di bawah video ini. Dan untuk lebih fast respon, mungkin kalian bisa langsung kontak kita di WhatsApp kita yang ada di sini. Dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow aja kita di progressive_autosound. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, karena kita bakal ngupdate konten-konten seperti ini dan konten-konten lainnya yang semoga bisa menjadi inspirasi buat mobil-mobil kalian. Kira demikian review gua dari mobil Toyota Harrier yang sudah kesekian kalinya kita kerjakan ini, and see you on the next project.